jenjang yang atas. Oh, ada yang nanya, Boleh, ada yang nanya boleh, Kak Riza. boleh. Biar kita nggak grogi, ya pahamin dulu materinya. Betul. Sebelum kita bisa seperti ini, Betul. kita latihan dulu di cermin. Betul. Aku disebut hipnotis. Karena orang yang Menghipnosis. Nah, hipnosis apa tuh? Iva nanya, apa ya tanya? Kak, bagaimana caranya agar tidak gugup saat sedang presentasi di dalam kelas? Di luar tema sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau aku biasanya pas lagi ngisi materi kayak gitu, aku nggak fokus di matanya, tapi aku fokus di yang setara sama mata aku. Misalnya audiensnya duduk gitu kan, duduknya duduk di bawah lesehannya, maka aku akan fokus sama tembok di atasnya. Atau enggak kalau misalnya itu terlalu susah, maka fokus sama satu jengkal di atas kepalanya. Jadi diukur nih, misalnya teman-teman lagi maju ke depan, terus audiensnya duduk di bangku. Nah, teman-teman ukur sendiri, jangan ukur di depan teman-teman, dikira-kira aja gitu, maksudnya kayak kira-kira aja. Nah, teman-teman fokus di atas sebelah sini gitu. Jadi seolah-olah teman-teman sedang memandang audiens, padahal enggak. Ya, padahal fokusnya dia ke atas. Betul, ya. padahal fokusnya dia ke atas. Tapi juga jangan jelalatan kayak orang juling gitu, jangan juga gitu. Gitu sih. Sesimpel itu aja, tapi balik lagi ke ini masing-masing ya, ke trik masing-masing gitu. Ya, Aku banyak kalau triknya. betul, banyak triknya. Ada yang dengerin musik dulu, tapi kan nggak boleh ya karena di Ya. sekolah kan. Kalau gitu fokusnya dialihin aja gitu. Gimana caranya biar kita nggak grogi? Ya pahamin dulu materinya. Betul. Pahamin dulu materinya, karena grogi itu pasti gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang gimana sih ngilangin grogi, nggak bisa hilang, itu wajar. Grogi itu bentuk emosi. Nyambung nih. Presentasi di depan itu kan termasuk public speaking ya. Betul. Sebelum kita bisa seperti ini, Betul. kita latihan dulu di cermin. Betul. Bisa, itu juga latihan dulu di cermin. Latihan. Memang harus banyak latihan sih kayak. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Sobat NF, anak-anak murid Ibu di SMP Nurul Falah atau SMP-SMP yang Tadi kayaknya lain? banyak pertanyaannya, nggak ada. Tap-tap layar, kalau gitu tap-tap layar. Kasih paus. Kasih Pak. Kalau nggak punya stiker paus, kasih paus aja nggak apa-apa, diterima. Oke, Kak mau ini nih, karena Kak Riza hipnoterapi juga. Saya ini masih nggak paham sih. Hipnoterapi itu termasuk hipnotis atau apa gitu? Oke. Hipnoterapi itu satu cabang ilmu. Kalau dibilang cabang ilmu psikologi juga enggak ya, tapi hal-hal yang mendalami perilaku manusia, tapi dari bagian otaknya. Okay. Nah, bedanya hipnotis sama hipnosis, kalau hipnotis itu orangnya. Hipnotis orangnya. Iya, orang yang melakukan tindakan hipnosis. Nah, hipnosis itu tindakannya. Oh. Aku disebut hipnotis. Karena orang yang Menghipnosis. Nah, hipnosis itu tindakannya, gitu. Apakah hipnoterapi itu harus dihipnotis dulu, gitu kan? Nah, ini teman-teman, yang perlu dibahas di sini adalah hipnotis itu bukan hal yang tidur, bukan, tapi ada prosesnya, ada tahapannya, ada yang namanya suggestibility test. Kemudian kalau di aku sendiri ada yang namanya Build Rapport. Build Rapport itu aku tahu klien aku lebih nyaman dari suara kah, dari visualnya kah, dari sentuhannya kah, dari rasanya kah, macam-macam gitu. Kalau basic karakter manusia itu kan ada yang namanya FAKOK ya, visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory kalau nggak salah gitu kan. Nah itu kan sebenarnya dipelajarin, itu hal yang umum tuh. Nah si hipnoterapi ini itu lebih kepake metode itu buat ngedirect orang sembuh atas traumanya sendiri, atas masalahnya sendiri gitu. Jadi kalau dibilang tidur, dia tuh lebih masuk ke alam bawah sadar, ngobrol sama diri sendiri gitu, lebih mindfulness tadi. Jadi kalau hipnotis itu sebenarnya
untuk menyembuhkan trauma ya. Iya. Tapi kenapa banyak kejahatan ya dilakukan dari hipnotis? Menarik nih. Yang dilakukan ketika yang dilakukan orang jahat itu bukan hipnotis Bu sebenarnya. Oh bukan. Bukan hipnotis. Terus gimana nih kalau misalnya ada orang lagi tidur, ditelepon tiba-tiba suruh transfer pulsa, terus langsung transfer gitu. Nah itu bukan bagian dari hipnosis. Oh bukan. Bukan. Secara umum gambaran ketika orang bangun tidur, dia pasti ada di kondisi yang apa bahasanya ya? Setengah sadar. Setengah sadar. Apa tadi? Ngawang, betul. Nah proses ngawang ini itu kita bisa masukin perintah apapun ke orang yang lagi ngawang-ngawang ibaratnya gitu. Sadar atau enggak itu bukan proses hipnosis. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya ada orang jahat ditepok kok bisa tiba-tiba hilang. Nah itu ada ilmunya lagi namanya gendam. Oh bukan ilmu hipnotis. Bukan. Jadi kalau kita bicara masalah hipnosis itu tuh ada directnya loh, ada arahannya. Gitu misalnya tarik nafas yang dalam, kliennya tuh harus ikut gitu kan, terus kita harus tahu ritmenya, ritme nafasnya gitu, sampai ngerasa tenang tidur, itu directnya. Gitu tuh, ada proses directnya buat si hipnosis tadi. Gitu, enggak serta merta tidur, enggak bisa gitu. Terus gimana kalau di TV? Itu ini apa namanya? Borongan. Bohongan. Itu Jadi bohongan. itu hipnotis. Itu settingan betul. Jadi ini pembelajaran nih untuk anak-anak ya. Jangan kemarin tuh ada case juga, Bu, motor saya hilang karena saya dihipnotis. Katanya itu jadi bukan hipnotis ya. Itu bukan hipnotis. Jadi kalian dia harus lagi paham. ngelamun di direct jepret gitu. Jadi hipnotis itu orang yang Pelakunya. Iya, pelakunya. Perbuatannya itu namanya Hipnosis. Hipnoterapi itu adalah ilmunya. Ilmunya betul. Pembelajaran untuk bagian kalian ya. terapinya itu. Jadi jangan, Bu itu ada tadi saya ngelihat ibu-ibu dihipnotis gitu ya. Jadi memang ada pembelajaran di sini bahwa sesuatu yang terjadi di sana itu bukan semata-mata orang yang belajar hipnoterapi itu berarti dia bisa hipnotis orang atau berbuat jahat ya. Itu mah tergantung orangnya juga. Itu tergantung orangnya gitu. Oke, balik lagi ke kita nih, temanya akrab dengan etika. Jadi mungkin kalau akrab dengan etika, anak-anak zaman sekarang itu, kalau saya dulu sering dibilang gini Kak, kamu itu sekolah bukan hanya pinter tuh bisa baca atau nulis, tapi bisa baca situasi dan kondisi. Di mana situasi itu kita, misalnya situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, kita beradanya di mana, dan orangnya itu yang kita temui seperti apa, ya perilaku itulah yang harus kita lakukan gitu. Jadi harus bisa membedakan ya situasi dan kondisi, bisa baca situasi dan kondisinya bagaimana. Itu kali ya. Kadang anak sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Oke. Saya bingung tuh kenapa ya. Aku izin share sedikit. Aku pernah baca satu kitab keguruan namanya Ta'limut Ta'lim. Di situ dikatakan bahwa sebelum kita punya ilmu, kita punya adab, teman-teman. Yes. Sebelum kita punya ilmu, kita punya adab. Ada orang yang bukan ada sih, hampir banyak ustadz-ustadz yang sudah jadi itu mereka pinter bukan karena mereka keluaran pesantren bukan, tapi karena ketika mereka sekolah dimanapun mereka berada, mereka mendahulukan adabnya daripada ilmunya. Nah kalau kayaknya nggak adil kalau dari awal tadi aku nyalahin gurunya mulu gitu kan, terus sekarang nggak nyalahin muridnya. Aku cuman mau bilang sama sobat NF sekalian, teman-teman kalau mau pinter di usia teman-teman sekarang tuh gampang banget. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada TikTok dan yang lain-lainnya kan. Teman-teman bisa searching apapun itu di situ. Tapi teman-teman yang nggak ada di situ tuh cuma satu, etika. Betul. Gitu. Itu nggak ada di situ. Even teman-teman ngerasa teman-teman dekat sama seorang guru atau sama orang yang lebih tua, tetap teman-teman harus ngambil banyak pelajaran dari beliau dengan cara teman-teman punya adab sama beliau. Gitu. Nah, kalau ditanya sama pertanyaan yang tadi, kenapa anak-anak sekarang kayak gitu ya? Itu karena pengaruh sosial media. Kita nggak bisa nutup kemungkinan bahwa kita udah masuk akhir zaman ya Bu, gitu kan?
di mana di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ketika akhir zaman itu kan banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi gitu Betul. kan, dan kerusakan yang paling gampang bisa kita lihat adalah kerusakan moral Ya, dari kita, mungkin dari murid-murid, dari siapapun itu pasti sudah terpapar bahaya sosial media gitu. Makanya kalau ditanya tipsnya gimana nih Kak biar kita jadi guru yang nggak terpapar atau biar murid-murid juga nggak terpapar, aku simpel sih, aku kurangin sosial media. kurangin sosial media. Iya, aku cuman boleh main di sosial media, aku cuman boleh buka sosial media itu jam 10 sampai jam 1 siang. Kemudian jam 5 sore ke bawah. Sisanya aku blok semua sosial media aku. Oke. Agak ini juga nih. Agak ribet ya. Enggak, masalahnya saya bingung nih. Ketika kita kita membatasi sosial media, tapi zaman sekarang juga anak-anak perlu belajar teknologi ya, yang dimana teknologi kita itu memang lebih banyak sosial medianya Iya, dibandingkan betul. yang di up ya. Sebenarnya sih banyak juga sih pembelajaran di luar sosial media, ada aplikasi, ada yang dibuat sama pemerintah juga banyak. Cuman yang kayaknya lebih mudah untuk pembelajaran dilihat sama anak-anak itu di sosial media. Betul. Sehingga banyak juga konten kreator pendidikan atau konten-konten yang maksudnya pembelajaran malah di sosial media, terutama di TikTok. Baik banget kan. Kadang anak-anak juga belajarnya di situ. Bagaimana ya cara kita membatasi itu? Apakah memang gimana ya, bingung juga ya. Aku pakai screen time, itu yang tadi aku bilang. Jadi aku cuman boleh buka sosial media tuh di jam-jam tertentu. Sisanya aku blok. Kenapa kayak gitu? Karena aku pun ngerasa bahwa aku terpapar sosial media. Kadang di beberapa case aku ngerasa bahwa kayaknya gue nggak kayak gini deh. Kayaknya gue begini gara-gara ini deh, gara-gara gitu kan. Karena kita nggak bisa ini ya Bu, apa bahasanya, kita nggak bisa ngilangin pengaruh baik sosial media, akhirnya bisa kita kurangin kan. Iya. Kalau ngilangin nggak bisa ya ngurangin harus bisa dong. Betul. Gitu, kayak seorang siswa yang masuk ke kelas kan nggak mungkin dia full 8 jam megang handphone mulu, kan nggak mungkin kan. Makanya ada istilah makanya ada perintah handphone dikumpulkan di mana, atau ada razia dan yang lain-lain gitu kan. Itu sebenarnya salah satu fungsinya gitu. Tapi kan kalau di rumah ya guru kan nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Balik lagi minta tolong sama parentsnya aja kalau gitu. Kembali lagi ke ini kita. Ada yang mau bertanya teman sobat FK? Apakah hipnotis itu bisa meningkatkan kemampuan belajar dan konsentrasi, Kak? Gini teman-teman, nggak harus dihipnosis. Teman-teman tahu apa kesukaan teman-teman ketika belajar. Misalnya teman-teman lebih suka sambil dengerin musik atau belajarnya sambil ngapain gitu. Jadi tinggal ini aja ya bahasanya ya. Lihat teman-teman sukanya belajarnya tuh sambil ngapain gitu. Tadi saya diskusi sama teman saya yang di belakang gitu, bahwa beliau nih punya kebiasaan menarik ketika belajar dulu. Itu belajarnya sambil jalan-jalan. Enggak, maksudnya bukan jalan-jalan ke Ancol, bukan, tapi di kamarnya sambil muter gitu, keliling dan yang lain-lainnya gitu. Itu saya pribadi, saya akan lebih masuk belajar itu 10 menit pertama setelah buka buku. Kemudian di menit ke-11 saya akan ke distraksi. Jadi akhirnya saya nonton series. Nonton series 15 menit, kalau udah mulai bisa konsentrasi 10 menit lagi belajar lagi. Gitu. Nah, teman-teman nggak harus bisa hipnosis, nggak harus yang kayak gimana-gimana. Kalau mau ningkatin konsentrasi belajar, cari apa yang teman-teman suka deh dari pelajaran itu. Oh, gue suka nih ketika guru gini, ambil di bagian itunya. Gitu. Atau enggak ngebayangin wajah gurunya, atau misalnya dengar suara gurunya gitu, kalau gurunya menarik gitu. Kira-kira guru-guru di SMA Nurul Falah menarik gak nih teman-teman? Kayaknya menarik ya, karena Ya kepaksa, mukanya kepaksa. menarik gak sih kira-kira? Bahaya banget.